Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah memahamkan kita betapa pentingnya mensyukuri kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi atas nikmat yang Allah anugerahkan, yaitu dijadikannya kita sebaik-baiknya umat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu dalam sejarah Nabi Musa itu sudah memiliki derajat tertinggi, selain jadi nabi juga rasul. Tapi setinggi-tingginya derajat Nabi Musa, ternyata Nabi Musa pernah meminta suatu nikmat yang ada pada diri kita, tapi Allah tidak mengabulkan permintaan Nabi Musa. Apa itu? Nabi Musa pernah mengangkat tangannya seraya berkata, "Ij'alni min ummati Muhammad." Ya Allah, jadikanlah hambamu ini termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tidak kabulkan doanya Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu menjadi umat Nabi Muhammad adalah kebanggaan yang telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Bayangkan ya, ini ada satu riwayat umatnya Nabi Musa itu sujud kepada Allah 40 hari 40 malam. Yasjuduna ila rabbi hatta arba'ina ayyam la yarfa' ru'usahum illa lihajatihim masyaqqah. Tidak mengangkat kepala kecuali hajat yang mendesak. Sujud terus 40 hari 40 malam. Akhirnya apa? Nabi Musa bangga, ya Rabb, syuf ummati, saksikan umatku, saksikan umatku. Namun apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Musa, "Hei Musa, ma yaf'aluna min ummatik la yasawi ma yaf'alu min ummati Muhammad fi akhir zaman." Hei Musa, apa yang dilakukan umatmu tidak sebanding, tidak sama pahalanya, tidak sama hebatnya dengan yang akan dilakukan umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Idza yarka'u rak'atain min sholati sunnah fi syahr Ramadan. Jika mereka umatnya Nabi Muhammad itu sujud 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat di bulan suci Ramadan, maka mengalahkan pahala umat Nabi Musa yang sujud 40 hari 40 malam. Kita ini orangnya lemah, umurnya pendek. Kalau Nabi Nuh itu 150 tahun baru sunat, kita 150 tahun batu nisan, ya kan? Kalau lemahnya ya jauh lemah. Kaum Nabi Lut itu umatnya Nabi Lut, maaf ya, kaum Nabi Lut, maaf, subhanallah, gunung dijadikan rumah. Kita ya body kita begini. Kalau umat terdahulu itu panjang ada 40 meter. Tapi apa? Allah memuliakan kita, hanya ibadah sedikit tapi mengalahkan ibadah terdahulu. Itu semua satu alasan, karena kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad. Umat yang terbanyak jumlahnya adalah umat Nabi Muhammad. Umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Satu-satunya umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat hanyalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya wallahi kita bangga, wajib bangga dan bersyukur telah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu malam ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita akan lahirnya Nabi Muhammad. Karena itu semua kenikmatan kita tidak akan dapatkan kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad. Saya berani bersumpah demi Allah, kita semua ini penyembah berhala kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ingat ya, sholat kita belum tentu khusyuk, baca Quran belum tentu benar, haji umroh belum tentu diterima, sedekah belum tentu ikhlas, zikir dan tobat belum tentu sungguh-sungguh. Kita ini, maaf, kita ini statusnya surga belum tentu, neraka kemungkinan. Maaf ya, jangan tersinggung. Tapi apa sih yang membuat kita tenang sampai saat ini? Karena kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan GR. Umat yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah umat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad? Apakah keturunannya? Bukan. Apakah para habaib? Bukan. Penghafal Quran? Bukan. Ulama? Bukan. Orang kaya? Lebih-lebih bukan. Pejabat? Bukan. Siapa? Agrabu alayyah yawmal qiyamah, kata Rasulullah. Umat yang paling dekat denganku di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah aktsar alayya salah, yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu selain melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tenangkan diri Anda dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ingat loh ya, satu-satunya amal tidak butuh ikhlas. Tidak butuh ikhlas. Apa itu? Dikatakan adimis salata ala nabiyyi Muhammadin, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad, faqabuluha hatmun biduni taraddudi, karena diterimanya itu salawat pasti tanpa keraguan. A'maluna, amalan kita, salat kita, baca Quran kita, sedekah kita, semua baina qabuli wa raddiha. Kalau ikhlas diterima, tidak ikhlas ditolak. Illa salata ala nabiyyi Muhammadin, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti semua amal itu di hari kiamat masuk laboratorium. Jadi istilahnya solat laboratorium. Kalau ikhlas diterima, tidak ikhlas tolak. Sedekah masuk, ikhlas diterima, tidak ikhlas ditolak. Satu-satunya yang tidak butuh diperiksa adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu rugi 1000 kali, rugi bagi umat yang malas membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan, ayo, kalau Anda punya urusan tidak lancar, ekonomi al-krisisu wal macetu wal bangkrutu, masalah tidak kunjung selesai, ya, apapun urusan Anda, cita-cita yang belum terkabul, aktsir salata ala nabi, perbanyak salawat kepada Nabi. Kemarin ada orang kerasukan di Makassar, ya, maaf ini, saya cuma ambil air, baca salawat 3 kali. Saya percikkan mukanya, teriak, pingsan, sadar, minum, alhamdulillah tidak pernah lagi kerasukan, baca salawat cuma 3 kali. Ada orang tidak punya anak 18 tahun. 18 tahun datang ke rumah. Lalu apa saya bilang? Bantu saya, silahkan baca salawat tiap hari 100 kali. Dia amalkan, alhamdulillah anaknya sudah 2 sekarang. Ya, minta maaf ini. Dan ini salawat bermanfaat sekalipun orang yang maksiat. Bahkan dikatakan walau kafiran, walaupun orang na'udzubillah, kalau ada orang kafir baca salawat dapat manfaat. Qala Imam Syafi'i, Al-Quran was salawah mu'jizatun Nabi. Jadi mukjizatnya Nabi itu ada 2, Al-Quran dan salawat. Tapi kalau Al-Quran syaratnya harus beriman. Tapi kalau salawat walau kana kafiran. Kemarin saya sudah jelaskan, ada orang Konghucu, Cina Konghucu, datang ke rumah Umi, ibu saya. Datang ke Umi karena Umi 12 tahun tidak punya anak. Umi itu 12 tahun tidak punya anak. Habib, sekarang sudah punya. Yang ceramah di depan Anda. Nah, minta doa anak, kata ibu saya, kamu bukan Islam, bingung saya doanya, entar dulu ya. Ya saya ditelepon, Husain kau sini nak. Akhirnya saya ajarkan Umi, bacakan ini, tuh suruh baca sholawat 1 hari 10 kali, jangan lebih. Baca aja 10 kali.
Ini demi Allah saya pakai nama Umi, kalau bohong betapa hinanya orang tua saya. Nah, lalu dia kasih, "Aci baca ya." Diajar, "Allahumma sholli ala Sayyidina," sampai hafal. Berapa kali Umi? 10 kali. Apa artinya Umi? Nggak usah tanya, baca aja. Dibaca. Nggak sampai 4 bulan datang menangis, "Umi sudah hamil positif dari dokter periksa." Umi bahagia, alhamdulillah. Jadi mau masuk Islam? Belum Umi. Masalah hidayah urusan Allah, ya kan? Tapi berkahnya sholawat walaupun beda agama, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Allah, ya, rugi kalau anda malas bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, berbicara tentang Nabi Muhammad, sebenarnya Nabi Muhammad ini kelebihannya terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Wa ala tafannuni wasifi biwasfi, sepintar-pintarnya penceramah, sepintar-pintarnya penyair, sepintar-pintarnya sejarawan, melukiskan, menggambarkan keistimewaan Nabi Muhammad, yafna zaman, dunia ini akan hancur, wa fihi malam yusofi, sedangkan keistimewaan Nabi Muhammad masih banyak yang belum disebutkan. Tidak ada yang tahu keistimewaan Nabi Muhammad kecuali Allah. Ada ulama ahli sejarah namanya Syekh Abdurrahman Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang terkenal kitabnya Maulid Ad-Diba. Beliau angkat tangan, tidak mampu lagi memuji Nabi Muhammad dengan kalimat wa ma asa ayyuqala fi man wasafahul Quran. Apalagi kemampuan saya memuji seorang makhluk yang mana makhluk ini telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Paham maksudnya? Maksudnya Syekh Abdurrahman, apa sih kehebatan saya memuji seorang manusia yang mana manusia itu lebih dulu Allah puji dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah puji, apa gunanya kita memuji? Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saudara kita yang sedikit al-qosletu wal beleng-belengu mengatakan seperti ini. Ya, mengatakan seperti ini. Habib, jangan puji Nabi berlebih-lebihan. Yang pantas dipuji itu Allah. Habib harus belajar tauhid. Yang pantas dipuji Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah. Saya jawab, ini orang baru Iqra 1 nasihati Ustadz ini. Maksud saya bagaimana? Dengarkan baik-baik, ilmu tauhid itu menjabarkan al-madah yang qasimu ala kismin. Memuji itu dibagi 2. Ini saya sedikit ngajar tauhid sebelum masuk sejarah Nabi. Boleh? Perhatikan, memuji itu dalam ilmu tauhid dibagi atas 2. Perhatikan baik-baik. Al-madah hakikiyah wal madah qiyasiyah yaudu ila rabb. Yang pertama, madah hakiki, pujian yang sifatnya hakikat. Apa itu? Memuji Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Allah Maha Suci. Al-Wahhab, Allah Maha Dermawan. Itu pujian hakikiyah, langsung memuji Allah. Ada lagi pujian kiasi. Pujian kiasi memuji makhluknya dengan niat membesarkan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Oke, kalau saya misalnya makan soto Banjar ini, misalnya saya makan soto Banjar, lalu saya bilang, enaknya ini soto Banjar. Ayo perhatikan sekilas pendengaran kita, saya memuji soto, tapi hakikatnya saya puji siapa? Bukan soto Banjarnya yang buat. Bukan soto Banjar saya puji, nggak mungkin. Saya ini kiasi. Memuji soto Banjar berarti yang saya puji yang buat. Kalau saya puji yang buat, berarti saya puji siapa lagi di atasnya? Yang menciptakan, yang membuat soto Banjar siapa? Yang memberikan kecerdasan siapa? Berarti pujian soto Banjar kembali kepada pembuat, pujian kepada pembuat kembali kepada pencipta. Ini namanya madah qiyasi, hakikatnya memuji Allah Subhanahu. Anda lihat gunung, Masya Allah indahnya itu gunung. Apakah Anda memuji gunung? Jangan puji selain Allah.
Puji Allah, nggak boleh memuji makhluk. Bukan gunung yang sangat saya puji. Itu sekilas pendengaran yang saya puji gunung. Hakikatnya saya memuji yang menciptakan. Begitu kita memuji Nabi Muhammad, siapa yang kita puji? Sekilas memang benar Nabi Muhammad yang kita puji, tapi hakikatnya yang saya puji siapa yang menciptakan yang terpuji, yaitu Maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu. Begitu, tidak ada yang musyrik di sini, tidak ada. Gini loh, sekarang kita ini makhluk apa bukan? Makhluk ya. Nabi Muhammad makhluk memuji makhluk, masih masuk akal. Makhluk memuji makhluk, masuk akal. Yang wajar apa? Makhluk memuji pencipta, itu baru tapi ada yang tidak wajar. Pencipta memuji makhluk. Ini kan tidak wajar ini. Mestinya kan makhluk memuji pencipta. Lah ini ada peristiwa Allah memuji makhluknya sendiri. Wajar apa enggak? Sebenarnya enggak wajar, Pak. Tapi itu haknya Allah. Kalau wajar, enggak wajar. Yang wajar itu makhluk memuji Tuhan, bukan Tuhan memuji makhluk. Kalau Tuhan memuji makhluk tidak wajar, tapi itu haknya Allah. Itulah kejadian Allah memuji Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Benar-benar dalam dirimu Nabi Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Berarti kalau sudah pencipta memuji Nabi Muhammad boleh, berarti sesama makhluk juga boleh. Mana kira-kira lebih wajar mana? Makhluk memuji makhluk atau pencipta memuji makhluk? Makhluk memuji masih wajar. Gitu loh. Jadi kasihan, makanya hati-hati loh ya. Banyak sekarang ajaran yang kadang-kadang koslet. Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak TV kabel di sini kan? Ada TV kabel biasa. Karena kalau tidak ada kabelnya tidak nyala. Apa itu siaran rojah? Banyak. Rojah, hati-hati loh ya. Kalau dengar Qur'annya boleh-boleh aja. Tapi kalau ceramahnya hati-hati. Karena sedikit-sedikit mengkafirkan. Mengatakan maulid bid'ah, maulid sesat. Maulid mana dalilnya? Sekali lagi, maulid ini bukan hukum. Yang butuh dalil itu hukum. Khamar haram, dalilnya ada, Al-Quran. Babi haram, dalilnya mana? Al-Quran. Ya, istri halal, dalilnya mana? Al-Quran. Tapi kalau maulid, hukumnya apa? Ya nggak ada. Karena maulid ini bukan hukum, syiar. Yang wajib itu hati kita mensyukuri. Adapun kegiatan ungkapan rasa syukur, bebas. Ada orang punya rumah baru, ngundang tetangganya makan siang. Mana dalilnya undangan makan siang? Ada dalilnya? Nggak ada. Yang ada dalilnya mensyukuri rumah baru, itu yang wajib. Caranya bebas. Boleh ngundang tetangga, boleh bawa makanan ke panti asuhan. Paham dah ini? Ada orang akikah, potong kambing, kambingnya dibawa ke panti asuhan, dimakan. Ada orang buat acara. Apa bedanya? Semua sama, niatnya mensyukur. Intinya syariatnya itu mensyukuri. Adapun pelaksanaannya bukan syariat tapi syiar. Jelas ya? Alhamdulillah. Mari kita lanjut. Kalau membicarakan Nabi Muhammad sebenarnya luar biasa. Anda tahu siapa Nabi paling tampan? Tolong saya tanya baik-baik, Nabi bukan Habib. Saya tidak bilang Habib Hussein. Kok bilang? Siapa tadi yang bilang Habib Hussein itu? Ini saya tanya baik-baik kok jawabnya Habib Hussein. Tidak enak saya ini. Bilang aja kalau mau foto gitu. Siapa Nabi yang paling tampan tadi siapa? Maaf ya para pimpinan, ini ceramahnya tidak boleh tegang. Karena kenapa? Ada 3 orang yang sulit diceramai. Pertama orang mengantuk, kedua orang kenyang, ketiga orang lapar. Lah kalau saya lihat muka sampean semua lengkap. Nah, sudah ada yang ngantuk plus kenyang, ada yang ngantuk belum makan. Ya, daripada saya bicara sendiri, kasihan saya. Ya kan, betul ya? Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi ceramah ditinggal tidur. Iya.
Loh, saya kalau mau ceramah serius bisa. Di Minasopa, saya pernah ceramah serius. 400 yang hadir saya ceramah, menangis semua. Begitu bangganya saya keluar, saya tanya yang hadir, Bu Aji tadi menangis. Iya, Bib. Terharu, Bu Aji. Enggak, Bib. Kenapa menangis? Kelamaan. Kelamaan. Ngedit no. Perhatikan. Jadi canda ya, jangan diambil hati. Nah, kalau saya tanya ulang, Nabi yang paling tampan siapa? Oke, alhamdulillah. Itulah sejarah yang heboh. Kenapa Nabi Yusuf terkenal ketampanannya? Ada yang tahu? Karena yang paling dibanggakan Nabi Yusuf ya cuma ketampanannya. Padahal kalau Anda buka hadis Muslim, dengarkan hadis Muslim, "Lau kana jamilu fil mi'ah", seandainya ketampanan 100%, kana nisfuhu li nabiyina Muhammad, ada 50% untuk Nabi Muhammad. Warubuhu 25% untuk Nabi Yusuf. 25% tadi untuk siapa? Nabi Yusuf. Berarti ayo, 1/2 Nabi Muhammad, 1/4 Nabi warubuhul akhar, sisanya 1/4 li jami'ir rijal min awali Adam ila yaumil qiyamah. Ketampanan 1/4 itu dibagi-bagi semua laki-laki dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi bahasanya begini, ketampanan semua laki-laki dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sama dengan ketampanan Nabi Yusuf. Saya tidak tahu berapa persen ketampanan sampean semua. Biar Allah yang ngatur dah. Ya, tapi ingat loh ya. Begini, mengaku itu hak setiap manusia, diakui belum tentu. Ya, jadi kalau Anda bercermin, Anda mengaku orang paling tampan, betul? Iya, hak Anda, enggak apa-apa. Dilindungi undang-undang itu. Ya, paling tampan. Tapi kalau diakui, nah itu yang gawat itu. Nah, mari kita lanjut. Berarti ketampanan Nabi Muhammad 2 kali ketampanan Nabi. Pertanyaan, kenapa ketampanan Nabi Muhammad tidak heboh? Karena tertutupi yang paling istimewa, yaitu akhlaknya. Ya, Anda tahu tampannya Nabi Muhammad, mau lihat? Ayo kita bahas. Waktu Nabi Muhammad dilamar, saya ulang ya, dilamar, Nabi yang dilamar oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijah. Waktu menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, diriwayatkan dalam riwayat sahih, banyak perempuan yang sudah menikah dan belum menikah meninggal tiba-tiba karena cemburu kepada Khadijah. Ya apa itu? Terlalu tampan itu. Saya kemarin menikah, tidak ada yang meninggal. Paham? Malah syukuran tetangga itu, alhamdulillah itu. Subhanallah. Paham ya? Anda tahu ada sahabat ini pernah berdiri sama istrinya di samping jalan. Berdiri. Baru melihat Nabi Muhammad lewat. Apa kata perempuan ini? Maaf ya, kalau perempuan melihat kita haram kan? Tapi kalau melihat wajah Nabi Muhammad halal, karena wajah Nabi tidak menimbulkan dosa. Nah, ini perempuan menatap wajah Nabi. Suaminya di sebelah. Dengar ini, suaminya di sebelah. Apa dia katakan? Lau mata zauji summa yatazawwajin nabi ka'anni dakhalal jannah qabla mautih. Perhatikan, seandainya meninggal suamiku, lalu Nabi menikahiku, seolah-olah saya masuk surga sebelum matiku. Suaminya ini lihat-lihat. Tapi suaminya tidak marah. Suaminya tidak marah karena tidak cemburu kepada Nabi. Tidak cemburu kepada Nabi. Suaminya ikhlas, kalau mau diambil istrinya kasih, tidak marah. Karena sahabat mencintai Nabi melebihi seorang ibu mencintai anak kandungnya sendiri. Ya, lihat luar biasa tampannya. Ada sahabat pernah menatap Nabi, dia keluar syair. Wa ajmalu minka lam tarakattu aini. Sungguh indah wajahmu Nabi, yang mana mataku ini tidak pernah melihat makhluk seperti engkau. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Secantik-cantiknya perempuan tidak ada yang mampu melahirkan laki-laki yang lebih tampan darimu. Makanya kesepakatan ulama, wanita paling cantik adalah ibunya Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya Rasulullah. Engkau diciptakan tanpa ada cacat aib sedikit pun ya Rasulullah. Anda tahu kalau lihat orang tampan, Anda misalnya kalau lihat orang tampan jangan dipuji.
buka bajunya. Biasanya di badannya itu ada alpanu'u wal kurapu wal kudasu wal babau wal tompelu, ya, macam-macam. Wal kutilu itu ditambah sici gimana? Wal kutilu. Ya, perhatikan. Karena kita ini tidak ada yang sempurna. Nabi mubarra'an min kulli aibin, tidak ada cacat sedikit pun dalam ciptaannya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini pujian terlalu hebat ini. Seolah-olah engkau menciptakan dirimu sendiri. Ini sahabat tidak mengatakan Nabi menciptakan dirinya, tapi begitu hebatnya. Seolah-olah Nabi yang pilih hidung sendiri, mulutnya sendiri, telinganya sendiri. Seolah-olah begitu sempurnanya tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Tapi entar ya, tampannya Nabi tidak heboh karena ketutup sama keistimewaan akhlaknya. Ayo kita bahas yang kedua. Yang kedua, Nabi bercahaya. Tahu cahayanya Nabi? Malaikat Jibril itu kalau turun ke langit, dari langit ke bumi, dia katakan sama Nabi, "Idza uridu an atluba Muhammadan sahlan jiddan lana li'anna nuru wajhi yantasir ila sama'is sabi'." Saya kalau turun cari Nabi Muhammad gampang sekali, karena cahaya wajahnya ini terpancar sampai langit ke-7. Cahaya wajahnya Nabi naik, terang. Orang Arab dulu Pak nggak punya TV. Kalau sekarang kan banyak Netflix, Prim, nonton Mobile Legend dan kawan-kawannya, ya kan? Orang sekarang hiburannya banyak. Orang dulu tidak. Muncul bulan purnama, beber karpet, tikar, duduk di padang pasir. Kenapa? Menikmati indahnya bulan purnama. Tapi kalau datang Nabi Muhammad, langsung habibun yagarul badru min husni wajhi. Seorang kekasih yang membuat bulan cemburu kepada wajahnya Nabi Muhammad. Tahayyatil albab fi wasfi ma'nahu. Ini pikiran menjadi bingung menggambarkan bagaimana terangnya wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang tidak lagi melihat bulan purnama, melihat Nabi Muhammad SAW. Wa qila li ba'dihim ka'annahu wajhul qit'atul qamar. Ada sahabat mengatakan wajahnya Nabi seperti potongan bulan. Potongan bulan. Kata sahabat, enggak. Wa qala bal adwanu minal gamal idza lam yahuldunahul gamam. Enggak seperti bulan. Kalau bulan terangnya cuma 12 bulan. 12 apa? 12 jam. Tapi wajahnya Nabi 24 jam. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu sahabat, maaf loh, enggak percaya Nabi itu manusia. Ini bukan manusia nih. Ini kita mau bahas ini. Nabi ini bukan manusia. Nabi bukan manusia. Akhirnya turun ayat menenangkan sahabat kalau itu manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada umatmu, saya ini adalah manusia seperti kalian. Barulah sahabat, oh ternyata manusia. Terpaksa kita harus percaya karena Allah yang bilang. Karena kenapa? Wajahnya tidak seperti manusia, terlalu indah dan bercahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Hurairah. Anda tahu Abu Hurairah itu? Allah Karim, Abu Hurairah itu pernah menyinggung perasaannya Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad, matikan minyaknya. Tahu lampu orang Arab dulu? Minyak, lampu dulu. Ya, minyak. Datang Nabi, cemplung ya apa? Lampu itu. Datang Nabi, dimatikan. Datang Nabi, dimatikan. Sahabat Nabi bilang, "Ya Abu Hurairah, limadza tutfi'u misbah idza ji'tu ila baitik?" Kenapa kau matikan lampumu kalau saya datang ke rumahmu? Apa kata sahabat? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtaja ila surji. Semua rumah yang kau datangi Rasul tidak butuh dengan lampu karena cahayamu lebih terang daripada lampu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Ada itu di Maulid Tiba itu, idza marra bi tariqin, maaf itu. Wa idza aqbala lailam fa ka'anna nasi min awani dhuhur. Nabi kalau jalan di malam hari seperti kalau suasananya lagi siang. Kalau jalan itu. Ini kan banyak lampu ini. Terang bagaimana cahaya wajahnya Rasulullah. Tapi yang ketiga, mari kita bahas yang ketiga, harumnya Nabi Muhammad. Tadi pertama apa? Tampan. Yang kedua, bercahaya. Yang ketiga, harum. Apakah Nabi harum? Dengarkan baik-baik. Ya.
pernah siang sudah Jumatan bulan Ramadan. Saya ulang, sudah siang Jumatan lagi bulan Ramadan. Perhatikan, siang Jumatan bulan Ramadan. Nabi kepanasan, masuk ke rumahnya, dia lepas semua jubahnya, gamisnya, dia lepas semua, baring di depan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidatuna Aisyah ambil kesempatan, dia ambil kesempatan kain, dia lap keringatnya Nabi. Nabi ini karakter banyak keringat, banyak sekali keringatnya. Dilap keringatnya Nabi, diperas di tempat, di mangkok begitu, diperas. Terus kaki sampai kepala diperas. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Hina waja'tu ma' min badanir Rasul mastaraitu tiba li anna atyaba minal misik. Aku itu kalau sejak memiliki keringatnya Nabi tidak pernah beli wangi-wangian, karena bau keringatnya Nabi lebih wangi daripada bau misik. Allah karim. Ahsanatibin wa illam yakun qad tatayyab. Nabi adalah makhluk yang paling harum, sekalipun Nabi tidak pakai wangi-wangian. Tapi Nabi tetap pakai karena mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu, idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa in tagayyab. Nabi kalau sudah tinggal di dalam satu tempat, baunya itu tinggal berhari-hari. 3 hari baru hilang baunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang kalau mau pergi sholat itu, ya Allah, ketiak Masya Allah ya, lumpur lapindo, badan tak akaruan, mulut tak sikat gigi, sholat ke masjid, Allah Akbar. Di sebelah itu khusyuk, bukan ingat Allah, ingat neraka. Ya Allah, kok mirip. Maaf loh ya, ini maaf loh ya, kadang-kadang ini Ustadz saya nggak bau kok. Yang cium Anda itu bukan diri Anda sendiri, sekitar Anda ya. Sunnah Masya Allah. Itu kadang-kadang istri kebalikannya lagi. Istri itu kalau pergi di pengantin, harumnya 200 meter belum datang udah sampai baunya. Itu parfumnya ada 4 macam, tapi kalau di rumah sama suaminya, innalillahi. Telinganya minyak kapak, lehernya balsam, badannya minyak tawon, kaki GPU. Itu suaminya masuk rumah bilang sama istri, kok bau kapotik rumah saya ya. Iya, padahal ingat ya, perempuan itu tidak dianjurkan pakai parfum di luar, tapi sama suaminya diwajibkan harum. Ya, diwajibkan harum. Saya alhamdulillah istri saya itu pakai parfum, harganya saya pernah beli di Jeddah itu 2.700.000. Cicil. Tapi sudah lunas, saya pinjam uang teman. Ya, perhatikan, itu Allah, cuma 100 gram, 2.700.000. Itu kalau dipakai, baunya ndak hilang, bajunya hilang. Iya, jadi kita mencium itu kayak Islam kembali berjaya. Iya. Ini kadang-kadang kalau cium minyak kapak, kok kayak bau nenek saya ya. Iya, itu istri harus pintar. Ada apa? Ulama pernah mengatakan gini. Sampai itu ya Allah Muhammad. Beliau mengatakan begini, la taglak anizaniyah, istri soleha, jangan kau kalah sama pelacur. Betul tak? Jangan kalah sama pelacur. Pelacur indah untuk bermaksiat, uang haram. Tapi kamu indah untuk surga. Ya kan? Masa kalah? Masa yang halal kalah sama haram? Betul? Tapi istri kembali demo, Habib, kita mau indah nggak ada anggaran, Bib. Itu kalau servis motor rutin, Bib. Muka saya nggak pernah diservis, Bib. Makanya kasih uang sekali-sekali istri pergi spa, cuci muka gitu. Kadang-kadang uang sabunnya aja nggak dikasih. Ya harus ada anggaran itu. Ya kan, iya, rata-rata itu punya anggaran. Masya Allah. Ayo kita lanjut. Nah sekarang Nabi tadi pertama apa? Ganteng. Kedua bercahaya. Ketiga Nabi apakah pernah Allah memuji ketiga-tiganya?
Enggak pernah. Allah tidak pernah memuji kegantengan Nabi Muhammad. Enggak. Allah tidak pernah memuji cahaya Nabi. Harumnya Nabi. Enggak. Yang dipuji oleh Allah cuma satu, yang keempat, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan akhlak tertutuplah seluruh kelebihan. Tanpa akhlak tertutuplah seluruh kelebihan. Saya ulang ya. Dengan akhlak tertutuplah seluruh kelebihan. Dengan akhlak, tanpa akhlak tertutup juga semua kelebihan. Bagaimana gambarannya? Kelebihan Nabi semua tertutupi gara-gara akhlaknya yang mulia. Begitu juga manusia. Kekurangan Anda apapun, kalau punya akhlak pasti akan tertutupi gara-gara akhlak. Saya kasih contoh. Ada anak di pesantren, 2 orang ini, anak di pesantren ini. Ini anaknya pintar, pintar. Mestinya 12 tahun lulus, dia cuma 7 tahun, cerdas. Ranking 1. Tapi lulus pondok, pakaiannya tidak sopan. Merokok sambil jalan, tidak cium tangan sama orang tua, tutur kata kasar, sopan santun tidak ada. Orang bilang apa? Allah, gagal pondoknya. Betul? Pada ranking 1. Tapi ada juga satu santri, bongolnya tidak mufakat. Umurnya itu lebih tua dari gurunya. Tinggal kelas 12 tahun. Bodohnya ndak mufakat. Aduh, murakab udah kebodohannya. Rankingnya jangan diharap. Aduh, tolongnya ndak mufakat udah. Tapi keluar dari pondok, pakaiannya sopan, ngomongnya santun, cium tangan sama orang tua, sopan bicaranya, gerak-geriknya enak, pakaiannya sopan, tidak merokok di tengah jalan. Orang bilang apa? Ini baru anak santri. Ya enggak? Kekurangannya tertutupi, kelebihannya juga tertutupi. Makanya Anda mau banggakan apa? Anda jabatannya tinggi, tapi akhlak buruk, menjijikan. Anda jabatannya rendah, lebih buruk lagi, tambah menjijikan. Biar adil. Ini yang amplop, yang pegang amplop ini enggak tahu siapa ini. Paham dah ente? Harus adil ini, cari aman, cari aman. Kok dari terus tadi terus dendam pribadi. Iya, betul apa enggak? Lah semua. Anda umat enggak punya akhlak, menjijikan. Anda ulama enggak punya akhlak, lebih menjijikan. Betul apa enggak? Akhlak itu loh yang membuat indah. Pakai bolang, besarnya bolangnya kalau besar parabola itu. Jubahnya 14 lapis. Tapi akhlaknya lama, yang percuma, menjijikan. Yang paling pantas dibanggakan itu akhlak. Akhlak nomor 1. Ya Allah, ada jamaah di Makassar. Ya, luar biasa. 7 tahun di Hadramaut Yaman. Tapi kalau duduk di acara, bapaknya di depan pintu tidak dipanggil. Serius ini. Jadi omongan sama masyarakat. Ya apa itu? Ustadz apa itu? Ada satu anak cuma lulusan Jawa. Tapi Masya Allah, bapaknya selalu dipegang. Kalau datang, bapaknya dipegang, didudukkan di kursi, dia duduk di lantai. Orang bilang, Masya Allah, enak ilmunya, banyak yang hadir. Kenapa? Orang nggak mau tahu. Kau belajar di luar angkasa. Luar biasa, luar angkasa, luar negeri. Orang mau tahu akhlakmu. Betul apa enggak? Afdalul dakwah fil hal. Sebaik-baiknya dakwah itu gerak-gerik. Dan itulah dirinya Nabi Muhammad SAW. Anda tahu Nabi Muhammad umurnya itu berapa tahun? Umurnya Nabi 63 tahun. Tapi jadi Nabi umur berapa? 40 ke 23, 63 berapa? 20? Berarti periode dakwanya Nabi 23 tahun. Mengislamkan seluruh dunia. Apakah dengan lisannya? Hadisnya Nabi tidak sampai 2 juta, 1,8 juta. Hadisnya Nabi yang sahih 1,8 juta. Bisa mengislamkan seluruh dunia. Karena Nabi bukan karakter banyak bicara. Nabi karakter banyak memberi suri toladan. Seandainya omongan saya mau dicatat, 1 tahun saja omongan saya mungkin 14 juta. Betul apa enggak? Tapi Nabi, omongannya Nabi 23 tahun tidak sampai 2 juta.
Karena Nabi itu bukan karakter pesuruh, bukan karakter al-capilau wal cerwetu, bukan. Nabi karakter itu cuma langsung kasih contoh. Kan banyak akhir zaman ini pintar memberi contoh, tapi belum tentu bisa jadi contoh. Iya. Kalau Nabi, ya Allah, nggak ada capek-capeknya Nabi menasihati orang, enggak. Mari kita lihat, pernah Nabi di depan rumahnya dikasih kotoran. Ini, dikasih kotoran Nabi. Kotoran loh ini, masih panas. Paham ya? Tahu panas ya? Masih basah Pak. Masih berbau. Depan rumahnya, dibuka ada kotoran. Nabi tidak banyak bicara. Tidak teriak, tidak apa, tidak rapat. Padahal Nabi itu presiden seluruh umat dari umat Allah. Nabi buka pintu, ambil kain, bersihkan, siram air, selesai. Besok ada lagi, bersihkan lagi. Besok ada lagi, berapa hari? 13 hari. Dan kalau kita ada kotoran, ambil minyak tanah, bakar, baca Yasin. Mati. Mampus. Lah kalau kita kan gitu ya. Nabi tidak bersihkan, besok ada lagi, bersihkan. Hari ke-14 hilang itu kotoran. Pusing Nabi. Ya Allah, mana ini pesanan saya padahal sudah langgar. Biasanya kan kalau tidak ada bahagia, minimal kita kalau ngintip di jendela, siapa ini mau tak kandangin, mau tak kok tidak ada. Nabi sabar, malah hari 14 sudah ada, kok tidak ada. Ditanya sama Isa, kenapa? Mana itu kotoran? Loh, Nabi mestinya kau bersyukur. Tidak, saya kepikiran ini orangnya baik-baik saja tuh gimana. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad, sudah disakiti masih rahmat. Akhirnya Nabi tanya sama tetangga, lihat pertanyaannya. Tetangga, kamu lihat tak orang yang suka lewat sebelum subuh di sini? Sebelum subuh sudah ada Pak. Nggak bilang kamu lihat tak orang yang kasih kotoran? Nggak. Yang suka lewat depan rumah saya sebelum subuh. Oh iya, saya tahu itu anak muda Yahudi tinggal di sana. Oh iya. Kamu yakin? Iya, sudah sering saya lihat lewat depan rumah Anda. Oh iya. Masuk, Aisyah, bikinkan saya makanan. Kata Aisyah, hal indak akhlak ya Rasulullah. Nabi, ada je akalmu ya Rasul. Kau dikasih kotoran, kau kasih makanan. Di mana ini? Kata Aisyah, kata Rasul, tidakkah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah bikin makanan, dia bawa itu di rumahnya Nabi, sahabat tetangga ya Yahudi. Ketok pintu, tek. Kata orang Yahudi, "Man fil bab?" Siapa di pintu? Ana Muhammad. Gemetar itu orang Yahudi. Ambil pedang. Kenapa Muhammad? Kau mau balas dendam? Enggak. Saya tidak balas dendam. Saya dengar kau sakit. Saya bawa makanan. Jangan bohong. Kau tahu saya yang kasih kotoran. Kau mau balas dendam? Enggak. Kalau kau tidak mau buka pintu tidak apa-apa ya. Tapi saya taruh makanan ini. Semoga kau cepat sembuh. Jangan bohong. Terserah. Diintip. Ternyata betul ada makanan. Dibuka pintunya, dipanggil Muhammad. Kembali Nabi Muhammad. Kenapa kau bawa makanan? Saya yang kasih kotoran. Kata Nabi, saya tidak tahu. Pura-pura Nabi tidak tahu. Saya cuma taunya kau sakit. Ya Muhammad, jangankan tetanggaku, keluargaku sesama Yahudi tahu saya sakit, tidak ada yang datang. Kau musuhku, orang yang paling saya benci. Saya kasih kotoran depan rumahmu, kau balas saya dengan jengukan. Saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung mukhatab, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Muhammad Rasulullah. Inilah yang mengislamkan dunia, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad. Gak ada yang lebih indah daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Dengarkan baik-baik. Allah Karim. Karena itu manusia di akhir zaman ini harus paham, apakah Nabi itu berakhlak cuma sesama Islam? Nabi tidak pilih-pilih agama. Nabi tidak pilih-pilih agama. Wallahi, binatang Nabi akhlak. Pernah jalan sama Sayyidina Umar, Nabi jalan sama Sayyidina Umar, dicegat Sayyidina Umar, tawakaf, berhenti. Sayyidina Umar bertanya, kenapa ya Rasul? Karena ada gerombolan semut mau lewat.
Biarkan dulu lewat, nanti selesai lewat baru kita lewat. Takut nanti rombongan ada yang menginjak semut. Semut loh ini. Bukan berarti haram membunuh semut. Lah kita kan kadang-kadang kalau duduk ada semut satu lewat itu, sebatang kara lewat, mau kemana kau? Ajalmu sampai di sini. Tersenyumlah sebelum detik-detik ajal. Pisah kepalanya, kakinya. Ada apa ini? Kita tidak diganggu kok. Ya, di mana rahmatnya kita ini? Nabi luar biasa, Nabi itu. Maaf ya, pernah Nabi tidur, tahu jubah ya? Saya ini hari tidak pakai jubah, semalam pakai jubah. Ada jubah itu pakaian double itu. Jubahnya Nabi terurai di lantai. Jubahnya Nabi terurai di lantai. Ada kucing tidur di atas jubah. Datang Abdullah bin Mas'ud, panggil Nabi, mau ada rapat sama pejabat-pejabat kafir Quraisy dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok, Abu Janda. Oh, Abu Janda belum lahir ya? belum lahir. Ya, Abu Gosok. Akhirnya nah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi bangun. Ya, dia bilang sama Abdullah bin Mas'ud, "A'tini sayfak." Kasih kak pedangmu. Iqtasawbi bihawali hirrah. Potong ini baju sekitar tidurnya kucing. Supaya tidak membangunkanku. Jadi Nabi lebih pilih merusak bajunya, merobek bajunya daripada membangunkan seekor kucing yang tidur. Dia rusak bajunya, lalu dilepas, dibuang di tempat sampah. Lalu pinjam bajunya Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasul, hanya karena seekor kucing kau rusak bajumu." Apa jawabannya Nabi? "Hei Abdullah, binatang, manusia, tumbuhan memiliki hak yang sama hidup di dunia. Kita khalifah, bukan penguasa, tapi penanggung jawab di hadapan Allah." Khalifah itu bukan penguasa, penanggung jawab. Kalau saja manusia tidak berhak diganggu tidur, begitu juga hewan tidak berhak diganggu tidur. Beda dengan kita. Ada kucing pengantin baru disiram. Iya kan? Itu kucing kalau berkelahi ada berburu. Oh, gawat lu. Saya mau tanya, kalau pian pengantin baru mau disiram dah. Luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad ya. Luar biasa. Jadi jangan bilang Pak Islam ini teroris. Di pondok ada teroris. Di pondok memang ada teroris, terong iris-iris. Tapi bukan teroris yang itu. Tidak ada ajaran lebih santun melebihi ajaran agama Rasul sallallahu alaihi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ya Allah, pernah Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi. Datang kepada istrinya Nabi. Siapa istrinya Nabi yang terakhir waktu itu masih bukan yang terakhir. anaknya Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Datang, "Ya Aisyah anakku, sepeninggal Rasul saya kepikiran, ada enggak sunnahnya Nabi yang belum saya lakukan? Ada enggak amalannya Nabi yang belum saya amalkan?" Kata Aisyah, "Ada ya Abah." "Apa itu ya anakku?" "Dengarkan amalannya Nabi, dengarkan baik-baik. Suamiku Rasulullah setiap pagi setelah subuh suka memberi makan orang tua buta Yahudi yang ada di pasar." Saya ulang ya, orang tua buta Yahudi yang ada di pasar. Kalau begitu ya Aisyah, bikinkan makanan seperti yang diberikan oleh Rasul. Dibuatkan makanan. Setelah ada makanan, Sayyidina Abu Bakar bawa. Dia lihat itu orang tua masih ada. Dia sapa, dia kasih makan. Waktu dikasih makan sama Sayyidina Abu Bakar, dipukul tangannya sama orang buta itu. Dipukul. Pas. "Bukan kamu pemuda yang biasa beri saya makan." Tahu itu orang buta. Kaget Sayyidina Abu Bakar. "Min aina araftah wa anta ma?" Dari mana kau tahu kau itu buta? Dijawab, "Hei anak muda yang beri saya makan, dia tahu gigiku ompong. Gigiku ini sudah poel, ya sudah mau habis. Saya tidak mampu mengunyah roti keras.
Itu anak muda yang beri saya makan. Dia kunyah dulu itu roti menjadi lembut, lalu diletakkan di mulut saya. Seperti kalau bapaknya dikasih makan. Dia kunyah dulu Rasulullah sampai halus, baru diserahkan di mulutnya itu orang tua. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Kau tahu enggak siapa itu? Enggak. Lantas apa yang kau balaskan sama dia? Apa kebaikanmu bagi dia? Saya kasihkan dia nasihat supaya selamat, kata orang buta. Wahai anak muda yang memberi saya makan tiap hari, saya kasihkan kau hadiah kalau mau selamat. Kalau kau mau selamat, jauhi anak muda yang bernama Muhammad. Muhammad itu tukang fitnah, tukang adu domba, tukang sihir. Jauhi dia kalau kau mau selamat. Nabi Muhammad tidak marah, cuma membersihkan air liurnya orang Yahudi. Kalau dia kadang keluar air liurnya dibersihkan, lalu mengatakan, iya saya akan jauhi Muhammad. Coba bayangkan kalau saya kasih makan, lalu orang tua ini bilang jauhi Husain. Jurus cakar membawa langsung udah kontan, cakar tanpa bayangan. Paham enggak? Iya, kalau bayangan begini. Tidak pakai bayangan, langsung kontan. Tapi lihat Rasulullah tidak berubah akhlaknya. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Kau tahu enggak siapa dia? Enggak. Dia adalah anak muda yang tiap hari kau caci. Dia adalah pemuda yang tiap hari kau fitnah. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Menangis ini orang tua buta. Ya Allah, menangis. Lalu mengatakan, siapa kau? Saya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kau khalifah, maafkan saya. Enggak. Mana sekarang Muhammad? Sudah wafat. Ya Allah, wafat Muhammad. Wahai Abu Bakar, saksikan, saya belum pernah mendapatkan pemuda lebih hebat daripada dia. Saksikan wahai Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba lihat, ya. Senjata paling mematikan adalah akhlak. Tidak ada. Ada orang jahat sama Anda balas jahat, Anda balas kekerasan. Mungkin Anda menang hari itu, tapi besok silaturahmi Anda tidak baik. Saya sampaikan baik-baik. Anak pondok tidak sengaja buang sampah di pondok saya ke samping rumah. Kena tetangga pondok. Banyak sampah di samping tetangga pondok. Dia foto, dia sebarkan ke tetangga lain, dia caci saya, begini ambil sampah. Saya sendiri yang bersihkan, saya sendiri sama santri pel, lalu saya minta maaf. Besoknya saya bawakan hadiah, minta maaf ya kalau ada salah. Gini, minta maaf ya, insya Allah saya tidak akan ulang. Apa yang terjadi? Sekarang semua anaknya mondok sama saya, belajar sama saya. Kalau saya waktu itu melawan, insya Allah dia tidak akan seperti itu. Senjata paling mematikan tidak ada yang lebih baik melebihi akhlak. Jangan pandang dia bukan Islam Ustadz, tetap hadapi dengan santun. Saya waktu itu bawa mobil dari Urip ke Petarani. Ada orang ibu-ibu dari Abu Bakar Lambogo hantam mobil Brio saya dari samping. Pak, wah, pintu belakang peo udah habis. Sudah itu mencak-mencak. Ganti pokoknya ini Ustadz, di mana matamu? Gini sudah tahu mata saya di sini, ditanya lagi. Paham enggak? Saya sabar. Itu istri saya mau turun, kan namanya perempuan ketemu perempuan, macan ketemu singa udah. Saya bilang jangan turun. Saya hadapi, minta maaf Bu. Pokoknya ganti begini. Ibu butuh berapa? 300.000. Cepatnya jawabnya. Mestinya kan tanya bengkel dulu. Dalam hati saya butuh uang ini. Langsung saya kasih 300. Ini Bu ya 300, minta maaf. Makanya lain kali hati-hati. Aduh, saya bilang, kalau saya nabrak kamu di depan. Ini kamu di samping, kau yang nabrak saya gitu loh. Istri saya ngomel, Mbak ini gini. Dia butuh uang, Dek. Dia butuh uang, lagi pusing itu. Sudah selesaikan pusingnya. Tapi kita mobil tak, ya sudahlah, ada rezekinya pasti nanti. Jangan mau seandainya marah itu menghasilkan pahala, saya cari pahala lain. Paham enggak? Enak loh Pak, kalau enggak marah itu enak. Ya, kecuali urusan maksiat, enggak boleh. Santri saya, misalnya santri saya ketahuan pacaran, enggak boleh marah. Itu bahlul. Harus marah. Urusan maksiat, tapi kalau urusan begitu sudahlah. Jangan terpancing. Tetangga itu di belakang rumah, waktu dibangun pondok yang kedua, ada pesantren yang kedua, jatuh bambunya, puk, kena sengnya.
Mencak-mencak lagi datang, dia bawa itu bambu 1,5 meter, dia lemparkan saya, kena Pak saya sini, leher. Pak, dalam hati saya, di mana belajar itu melempar itu? Lumayan juga jarak jauh kena. Ya, saya langsung ambil tangannya. Umurnya 76 tahun. Saya ambil tangannya, cium, minta maaf, Datuk, minta maaf. Pokoknya kau itu pakai otak begini. Das Ustaz Yahudi. Wah, ada Ustaz binatang lengkap udah bicaranya. Akhirnya saya bilang minta maaf, saya antar pulang, sore saya antarkan beras sama amplop. Saya bawakan hadiah, minta maaf ya kalau ada salah. Waktu peresmian pondok pertama, yang duduk paling depan dan paling cepat datang, Ustadz yang bilang saya Yahudi. Apa kakek tetangga yang bilang saya Ustadz Yahudi. Faham ya? Tidak ada Pak, senjata paling hebat melebihi akhlak. Percaya saja. Terapkan dalam diri Anda masing-masing. Karena ingat ya, yang dipuji Nabi itu akhlaknya. Orang mulia karena akhlak, orang hina karena akhlak. Orang kalau tidak punya akhlak lebih hina dari binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka yang tidak punya akhlak lebih menakutkan dari binatang, bahkan lebih sesat. Coba perhatikan. Sekarang begini. Ada anak gadis pulang tengah malam ketemu kerbau. Takut tidak diperkosa sama kerbau? Enggak ya? Aman. Tapi kalau ketemu laki-laki tidak punya akhlak, gawat tak? Gawat. Berarti kerbau lebih memberi rasa aman daripada laki-laki yang tidak punya. Ini maaf loh ya. Itu permisalannya. Makanya ayo kita terapkan akhlaknya Nabi Muhammad. Suri toladan Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi bertetangga, bagaimana Nabi menjamu tamunya, bagaimana Nabi menghadapi orang dengan lembut perkataannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkar qoblal kalam. Berpikir dulu baru bicara. Lah manusia banyak kan sudah berpikir baru nyesel. Cobanya saya tidak ngomong. Ayo Pak, 2019 calon presiden Jokowi dan Prabowo. Betapa banyak yang dukung Jokowi mencaci Prabowo, yang dukung Prabowo mencaci Jokowi, yang mendukung Anies mencaci Prabowo, yang mendukung Prabowo mencaci Anies. Anda puas? Anda yang berdosa, di sana yang panen. Ya kan? Faham tidak maksud saya ini? Minta maaf ya, betapa banyak orang yang mendukung Jokowi mencaci Prabowo, seluruh dosanya Prabowo ditransfer sama yang mencaci. Yang mencaci pahalanya dikirim sama Prabowo. Rugi nggak? Jangan dah, nggak usah. Ini mulut diganti doa, diganti doa. Nggak usah terlalu banyak mencaci. Ganti cacian Anda menjadi doa. Ayo, kalau sekarang kita rame-rame, mari kita rame-rame mencaci Jokowi. Apakah berubah Indonesia? Yang merubah Indonesia cuma doa. Doa. Ya. Tidak ada satupun manfaatnya mencaci. Ingat baik-baik itu. Berpikir ini. Ini, tahu enggak kenapa perempuan paling banyak masuk neraka? Gara-gara mulutnya. Jangan sampai laki-laki ikut-ikutan. Minta maaf. Karena kenapa? Menceritakan kejelekan orang lain mutlak dosa. Habib, yang saya ceritakan ini fakta, Bib. Loh Pak, namanya gosip itu harus fakta. Karena kalau tidak fakta, fitnah. Naik dosanya menjadi fitnah. Ya, paham dah ini? Hati-hati loh, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya Allah karim. Ini bahaya loh. Pak, minta maaf, sedikit saya tambahkan. Sini, saya kasih gambaran. Anda berdosa kepada Allah. Malam bangun malam Anda bertobat, adakan sholat tobat, Anda menyesal, diampuni dosa Anda sama Allah. At-taib ina anidzanab kamala dambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Tapi kalau Anda berdosa sesama manusia, Anda menangis depan Hajar Aswad, depan Hijr Ismail, depan Maqam Ibrahim, malam Lailatul Qadar, Anda sujud sholat tobat, tidak akan diampuni dosa Anda sebelum minta maaf sesama manusia. Dan paling banyak kesalahan kita ini di mulut. Di mulut kita, ya. Hati-hati. Makanya tafakkar qoblal kalam. Ada yang nanya, Habib, saya tidak suka ya menceritakan kejelekan orang dalam hati. Coba pikir dalam hati. Ayo, perhatikan. Istri Nabi mau keluar, izin sama Nabi. Nabi, saya mau izin Nabi. Kemana?
mau ke rumah teman. Ya udah, kata Nabi, hati-hati dari gibah. Kata Nabi, istri Nabi, insya Allah. Pulang, didapat sama Nabi. Nabi bilang, wajadtu karihatal ghibah min famik. Aku cium bau gosip dari mulutmu. Istri Nabi mengatakan, wallahi Nabi, batakalamtul ghibah wala marrah. Demi Allah Nabi, saya tidak pernah ngomong gosip walaupun satu kali. Lalu Nabi tanya, ma wajadta fi tariq, apa yang kau dapat di jalanan? Dengarkan baik-baik. Dia dapat, kata istri Nabi, saya dapat Nabi orang gemuk pakai baju kurus. Lalu jalan lagi, dapat orang kurus pakai baju longgar. Dalam hati saya Nabi, alangkah indahnya bajunya gemuk dipindah di kurus, bajunya kurus dipindah di gemuk. Apa kata Nabi? Itu termasuk gosip. Kembalilah kau minta maaf. Kalau kau tidak dapat maafnya, saya suamimu Rasulullah tidak bisa selamatkan kau di hari kiamat. Hati-hati, ya Allah. Ini gosip loh ini. Ini kadang-kadang ada orang bilang begini, Habib maaf ya, kakek saya itu Bib punya kakek, ya itu kakeknya misalnya ada tetangganya kiai, jauhnya. Nggak usah terlalu jauh. Suamimu kiai, bapakmu kiai, kau yang berdosa, kau yang rasakan. Nggak ada nepotisme di hari kiamat itu. Nggak ada nepotisme di hari kiamat. Hati-hati loh. Ini tangan Habib, saya malas bicara. Jari yang bicara sekarang ini. Ini jari suka bicara. Fufu fafa fafa fufu. Hati-hati. Ini tangan ini gampang ini, bisa bicara ini. Betul ya? Hati-hati. Dulu orang banyak berdosa dengan mulutnya, sekarang banyak berdosa dengan jari. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Ya, kalau Anda berkomentar netizen, hati-hati. Ayo yang santun, jangan sampai menyakiti hati orang. Kalau orang sakit hati, tanggung dosanya. Man ada mu'minan wahidan minhum ka'annaha ahlaka sab'ina ka'batan. Siapa yang menyakiti satu hatinya orang beriman, sama dosanya menghancurkan 70 Ka'bah di hadapan Allah. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita menambah dosa padahal kita kurang beribadah. Betul? Nah, mari kita sedikit tambahkan bagaimana akhlak Nabi di dalam menjamu tamunya. Tahu babi? Babi tahu? Babi. Babi dulu itu halal, Pak. Bapak, babi dulu halal. Nabi dulu itu masak babi sama istrinya. Istrinya Nabi masak babi 2 piring. Ada tamunya Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, masuk. Nabi gini-gini, oh iya, tunggu dulu. Diambilkan babi 1 piring. Makan, habis. Kamu seneng ya? Iya. Ntar ya, saya tanya dulu istriku, masih ada apa enggak? Aisyah, masih ada. Habis Nabi. Bohong, terpaksa bohong. Karena kalau bilang ada, nanti Nabi enggak kebagian. Keluar, maaf ya, sudah habis, nanti lain kali. Oh iya Nabi, enggak apa-apa. Begitu pulang tamunya, Aisyah keluarkan 1 piring. Loh, saya kira habis. Nabi, terpaksa saya bohong supaya kau enggak kehabisan. Apa kata Nabi? Wallahi mundu al-an haramtu ala ummati jami'ihim bihadal insir. Demi Allah saya bersumpah, mulai detik ini saya haramkan diriku dan seluruh umatku makan babi. Disitulah turun ayat hurimat alaikumul maitat wal lahmul khinzir. Gara-gara Nabi marah tamunya kurang dihormati. Karena Nabi itu suka menghargai tamunya. Menghargai. Ada dulu Nabi punya tamu, nggak ada makanannya, nggak ada makanan di rumah. Nabi bawa tamunya sama jamaah. Sahabat, siapa yang punya makanan di rumah angkat tangan. Ini ada tamu, saya tidak ada suguhan. Bayangkan loh, dilelang tamunya nih. Angkat tangan, saya Nabi. Siapa yang angkat tangan? Abu Tolha. Abu Tolha ini terkenal orang miskin. Ditanya sama Nabi, tayakan ya Abu Tolha? Yakin Abu Tolha? Nabi, naam, istriku lagi masak. Oh ya, fadol. Akhirnya pulang, nanya istrinya, sayang, ada makanan? Ada, ini saya masak 1 piring untuk kita bertiga, saya, kamu, dan anak kita. Apa kata Abu Tolha? Kasih tidur cepat anak kita, kasih tidur cepat, minumkan air supaya kenyang. Lalu saya minta ikhlasnya, kau mau enggak jatah kita dikasih untuk tamu? Kalau kau ikhlas, wahai suamiku, saya juga ikhlas. Ya sudah, dikasih. Jadi Abu Tolha ini bawa 2 piring. 1 piring ada isinya buat tamu, 1 piring kosong. Disuruh istrinya, kalau saya bawa ini makanan, matikan lampu supaya gelap. Ngomong sama tamunya, maaf ya, lampu saya habis minyaknya.
Mari makan, makan. Gelap-gelap makan. Maaf, ini Abu Thalha bunyikan piringnya supaya seolah-olah ikut makan. Tamunya enak makan. Apa doanya Abu Thalha? Satu doanya Abu Thalha. Ya Allah, mudah-mudahan tamuku tidak minta tambah. Iya. Besoknya subuh, Nabi langsung cari. Aina Abu Thalha? Aina Abu Thalha? Mana itu Abu Thalha? Gemetar Abu Thalha. Ya Rasulullah, ana. Kenapa? Apa yang kau lakukan sama tamumu? Sampai Allah turunkan ayat. Allah puji kau, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mengutamakan saudaranya walaupun dirinya dalam keadaan susah. Apa yang kau lakukan? Nah, ceritakan seperti itu. Betul-betul Abu Thalha telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya tamu itu penting dihargai. Dan ingat ya, sedekah itu Pak, tahu akbarus thawaba minas sedekah, paling besarnya pahala sedekah ada 3. Satu, di bulan suci Ramadan berapa kali lipat? 700. Yang kedua, lil adu, sedekah sama musuh. Maksudnya kalau ada tetangga nggak senang sama sampean, atau sampean nggak senang sama itu tetangga, Anda sedekah, pahala Anda 800 kali lipat. Jadi kalau ada teman Anda nggak suka orangnya, tapi Anda sedekah, pahalanya 800 kali lipat. Mahal itu, dan itu sulit. Betul apa enggak? Nah, yang paling tinggi pahalanya 1000 kali lipat. Mau tak apa? Mau tak apa pahalanya yang 1000 kali lipat? Lil duyuf, kepada tamu. Jadi kalau ada tamu, Anda sajikan 10.000, pahala Anda di hadapan Allah 10 juta. 1000 kali lipat. Makanya kalau nanti lebaran, jangan pelit-pelit beli kue lebaran. Ada biasa itu orang Pak beli marimas. Marimas 500 itu loh Pak. Ada itu diminum 2 kali 3 kali batuk. Iya. Kadang-kadang sih gayanya aja Fanta. Es batunya penuh di gelas, 14 es batunya. Fantanya sedikit. 5 menit merahnya hilang Pak, jadi RS Pak. Penghematan. Ya. Kadang-kadang kue lebaran 40.000 sekilo, ada yang dimakan itu RT dengar Pak. Tak. Sudah dimakan itu kue keringnya itu lengket di atasnya. Kalau tamu Anda pulang itu berarti kue kering murah itu. Kenapa sih takut? Kenapa takut? Ya, Anda diganti sama Allah dan pahalanya 1000 kali lipat. Bagaimana pentingnya menghargai tamu? Dan jangan pernah tanya sama tamu kalau datang ke rumah, ada perlu apa? Jangan, biarkan bicara sendiri. Anda kan kepala rumah tangga, nggak usah bertanya Pak. Datang tamu, jangan tanya ada perlu apa. Ya, silakan duduk, mari. Nanti bicara sendiri, perkenalan sendiri, otomatis, jangan ditanya. Karena kalau Anda tanya ada perlu apa, itu kantor lurah Pak. Paham enggak? Rumah Anda bukan kantor lurah. Maaf ini etikanya, jangan bertanya. Dan ingat, la tufarriqu bainal agniya wal masakin. Jangan beda-bedakan tamu kaya sama Iya, biasa kalau kaya dikasihkan marjan, miskin marjan, kacang langkose, tape, ini kue lapis legit. Kalau miskin marimas, jagung goreng, gabin, paham enggak? Ini yang miskin ini dikasih yang pas-pas. Hati-hati Pak. Man tawadha'a ala ginahu faqad dhahaba thulutsadini. Barang siapa menghormati orang karena hartanya, 2/3 agamanya dicabut oleh Allah. 2/3 agamanya dicabut oleh Allah. Saya masih ingat kemarin diundang Pak, hadir semua Kapolda, Gubernur, Kejaksaan. Begitu datang satu pengusaha besar, orang kaya terkaya di Sulawesi Selatan setelah Yusuf Kalla datang. Begitu datang semua orang berdiri, saya tidak berdiri. Silakan duduk. Atau duduk sebelah saya. Sebelah bisik, Bib, itu Bib, Pak Yongris Bib, yang punya ini, yang punya ini, yang punya ini. Lah ada apa kalau dia punya? Yang kasih kau napas bukan dia. Kau tidak pantas berdiri kecuali karena kemuliaannya. Contoh, guru. Kalau guru datang, kau berdiri karena dia orang alim. Guru sekolah pun berdiri, sama. Karena dia imam masjid, berdiri. Atau lebih orang tua renta, berdiri. Atau akhlaknya bagus, berdiri. Lah kalau kaya, rugi saya. Sudah menjilat, tidak dapat apa-apa lagi. Paham enggak?
Jangan mantawada ala genahu faqad dhahaba sadin. Kadang-kadang begitu, Pak. Sekarang orang kaya itu diistimewakan. Betul apa enggak? Orang kaya, naik di atas, naik di atas. Orang miskin, situ mikir karena sendal. Itu kalau orang kaya bicara biar salah benar. Pak, Bapak tahu garam manis loh, Pak. Betul aja, betul aja, betul aja. Orang kaya. Tapi kalau orang miskin bicara biar benar salah. Pak, garam itu asin. Ah, kau itu ngoceh aja terus itu. Orang miskin beda memang. Ini yang bahaya ini. Keluar dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ayo, kalau diundang orang kaya, ayo maaf ini, diundang orang kaya cepat datang, betul? Amplopnya tebal. Bapak berapa amplopnya, Pak? Kata istrinya 300. Jangan 300, 500. Orang kaya loh itu, Pak. Pak, perhatikan. Kalau orang kaya menikah, amplopnya nggak usah tebal, Pak. Dia nggak butuh uang. Malah kalau orang miskin menikah, pertebal amplopnya kalau rezeki Anda ada. Saya kemarin tahu Idris Manggabarani, Pak. Idris Manggabarani orang kayanya Sulawesi Selatan. Anaknya menikah. Saya diundang. Amplop saya berapa? 200.000. Tapi tetangga saya menikah. Saya tahu orang susah. Saya kasih amplop 1 juta. Istri saya tanya, kenapa 1 juta? Saya tahu dia utang sama ini. Jadi saya tahu banyak susahnya. Mestinya begitu. Nabi itu idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang sama orang miskin, lebih dulu datang daripada diundang sama orang kaya. Ini kadang-kadang maaf loh, apalagi ustadz. Yang pasang tarif. Kalau sudah ACC sama orang miskin, datang jadwalnya orang kaya, batal dah. Naudzubillahi min dalik. Hindari itu loh ya, hindari. Naudzubillah. Nah, kita lanjut. Bagaimana sama tetangga? Ayo, terakhir sama tetangga. Ayo. Sekarang saya bertanya dulu, bagaimana hebatnya tetangga? Boleh? Boleh? Ayo, boleh lanjut? Saya mau tanya dulu. Ini jawab walaupun tidak ikhlas, yang penting jawab. Setuju? Nah, oke. Ini saya mau pahamkan Anda apa perannya tetangga bagi kita. Boleh? Begini caranya memahamkan orang bagaimana perannya tetangga terhadap kita. Begini, saya mau tanya, Habib ini, saya ini, Husain Al-Hamid, ini saya, orang baik atau tidak? Waduh, kok nggak ikhlas? Padahal biar bohong loh. Ayo ulang dulu. Jawab aja dah biar nggak ikhlas. Ayo saya ulang. Saya ini orang baik apa enggak? Telat. Baik ya. Maaf ya, saya bantah jawaban Anda. Mohon maaf, jawaban Anda saya kembalikan tidak sah. Anda semua tidak pantas mengatakan saya orang baik. Yang pantas mengatakan saya orang baik cuma satu, tetangga saya. Sampean tidak pantas. Kenapa? Saya bisa aja sok munafik, pakai gamis, surban, ceramah. Bisa aja saya kepribadian hari-hari berbeda dengan kenyataan, betul? CCTV berjalan yang memantau saya 24 jam dalam kehidupan saya adalah tetangga. Kalau sampean bilang saya orang baik, itu tidak sah. Yang pantas mengatakan saya orang baik tetangga. Maaf loh Pak ya, paham maksud saya? Jadi kalau Anda kepengen tahu orang itu baik atau tidak, tanya tetangganya. Banyak caleg dapat suara jauh-jauh karena uang, tapi tetangganya belum tentu milih. Betul? Minta maaf ya. Saya diundang Pak keliling. Mulai dari Sumatera sampai Irian Jaya sudah keliling saya. Ya. Singapura 1 kali, Malaysia 2 kali, Australia 1 kali, Hong Kong batal karena corona. Paham ya? Nah, sekarang apakah saya bangga? Enggak. Kenapa? Yang undang saya belum tahu kepribadian saya, betul? Tapi kalau tetangga saya acara akikah ngundang saya, bersyukurnya saya luar biasa. Saya berbunga-bunga Pak. Berarti tetangga masih memandang ada baiknya. Ingat Pak ya, tetangga itu bukan amnesia. Tetangga itu bukan orang lupa ingatan Pak. Saya kasih gambaran boleh? Begini, anak Anda perempuan mau dinikahkan sama satu laki-laki. Kebetulan laki-laki itu Anda tidak tahu. Kalau mau tanya sama keluarganya, Anda dibohongi. Betul?
Laki-laki itu ponakannya Habib. Anda tanya, Bib, bagaimana ponaan Habib? Begini. Oh baik, luar biasa. Ini luar biasa. Itu kalau sholat, belum azan sudah sholat duluan. Tuh luar biasa itu. Oh baik itu. Begitu baiknya misalnya. Luar biasa itu. Paham tak? Utar lalu baik. Oh baik. Kalau namanya, nama aliran sesat Pak. Namanya omnya ditanya, pasti kan hiperbola. Betul ya? Tapi kalau mau jawaban benar, tanya tetangganya. Bu, saya mau tanya Bu, anak saya mau dilamar sama satu laki-laki Bu. Siapa? Itu loh Bu, anaknya itu yang punya rumah. Bagaimana Bu? Ya Allah Pak, jangan Pak. Aduh Pak, itu tiap malam Pak pula loncat pagar Pak. Suka lawat ibunya Pak, itu adu ayam Pak. Itu ya Allah Pak, judi Pak, itu berapa kali ditangkap narkoba Pak. Gak pernah ke masjid Pak, kalau lewat Pak gak pernah balik Pak. Kasar gitu. Satu ditanyakan 50 jawabannya. Ini Pak numpuk yang 24 tahun yang lalu masih ada di kepalanya sampai sini. Keluarganya itu kasar itu, namanya itu aduh, diundang dan pernah datang. Jawaban paling jujur udah itu tetangga, betul? Jangan main-main. Makanya Nabi bersabda, kalau masak perbanyak kuahnya supaya bisa kasih. Iya, artinya kita disuruh pendekatan sama tetangga, keluarga jiran ahlul agrab. Tetangga itu adalah keluarga paling Iya, kalau ada masalah, yang pertama bantu Anda siapa? Bukan keluarga, tetangga. Ini kadang-kadang lucu Pak, masak soto, kuahnya dibanyakin. Airnya kasih tetangga, sotonya dia. Lah kadang-kadang juga ada orang jadikan tetangganya tempat sampah. Maaf loh. Mau contoh, jadikan tetangganya tempat sampah bagaimana? Mau? Di kulkas dia buka. Pak, sini Pak. Kenapa? Ini makanan mau rusak Pak. Daripada rusak lebih baik kasih tetangga Pak. Ya, daripada rusak lebih baik kasih tetangga. Lah kenapa sebelum masuk kulkas lu pikir berapa kau makan, berapa sisa? Sisa kalau perlu, misal saya ini Pak Ustadz tiap hari pulang bawa makanan dari jamaah. Jadi begitu sampai di rumah saya bilang sama istri, gilirannya siapa? Karena tetangga saya gilir Pak, di belakang saya gilir. Gilirannya siapa? Gilirannya ini. Ayo ambil aja 2 ini, saya 1 donat, 2 ini. Sudah, rapikan, kasihkan tetangga. Kenapa mau taruh di kulkas? Habib nanti dimakan lagi. Nanti rezeki lagi dari Allah. Anda mau rezeki baru atau rezeki bekas? Gitu loh. Kalau Anda kasih tetangga, Allah kasih yang baru. Kalau Anda tidak kasih tetangga, makan itu isi kulkas. Maaf loh ya, akhirnya mau rusak dikasih tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena itu kembali lagi, tidak ada yang lebih indah daripada diri Rasulullah melebihi akhlak ya. Makanya ayo kita berakhlak sesama diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang muda menghormati yang tua menghormati yang pernah ada ini, ada 2 penutup Pak, riwayat sebagai penutup. Satu, yang pertama, ada adik gara-gara kakaknya masuk duluan rumah, dia lihat sendalnya itu, sendalnya adiknya, maaf ya, sendalnya adiknya di atas sendal kakaknya. Jadi ini sendal adiknya, ini kakaknya dibawa. Dia lihat, loh sendalnya siapa? Oh sendal kakakku. Dia balik, sendal kakaknya di atas, sendalnya dibawa. Tahu enggak, gara-gara ini Allah angkat ini adik menjadi waliullah hanya karena akhlaknya menghormati kakaknya. Sekarang saya mau tanya, mana ada adik sekarang yang mau cium tangan kakak? Jangankan kakak, kadang om aja enggak dicium. Sudah keluar dari akhlak. Dulu Pak, kalau ada acara prasmanan, anak muda tidak berani maju. Betul enggak? Anak muda enggak berani maju. Kenapa? Orang tua dulu. Sekarang hukum rimba. Siapa kuat dia duluan. Ya enggak? Enggak ada, hilang udah akhlak ini. Yang kedua, ada pembeli. 1 orang buta, 1 perempuan pakai cadar. Mau berbelanja, salam beli. Penjualnya belum keluar. Ini perempuan kasihan sabakurih. Anda tahu sabakurih? Kentut yang kebablasan. Ya, apa ya, orang Inggris bilang tapalaci, orang Makassar itu. Yang kebablasan Pak, pluk itu. Kedengaran sama sebelah, ini malu ya Allah, saya kentut ya Allah, dia dengar dalam hatinya kan malu.
Akhirnya datang pembelinya karena ini yang duluan. Ditanya, beli apa? Ini laki-laki Pak. Akhirnya pura-pura pura-pura bisu. Disebut julukannya Imam Maktum, Imam bisu. Padahal tidak bisu, pura-pura bisu karena menghargai ini perempuan. Tahu enggak? Malamnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Lihat akhlaknya. Lah kalau kita, waduh, komprosnya ndak mufakat. Wah, itu pantat kayak ndak ada lubangnya aja. Mana kerannya itu perlu disumbat itu. Kalau kita itu ngomong, jaga perasaan baik-baik. Akhlak itu penting, Pak. Kalau mungkin dicintai orang, ayo belajar mencintai orang. Mau dijaga perasaannya, jaga perasaan orang. Karena ingat, orang sekitar kita bagaikan bola di atas air. Tahu bola di atas air? Kalau dipencet pelan akan naik pelan. Kalau dipencet keras, hati-hati membasahi Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.